Kerajaan Pajang membuka jalan bagi berdirinya Kerajaan Mataram Islam oleh Danang Sutawijaya. Meskipun ada hubungan darah, Kesultanan Banten tidak mengakui kekuasaan Mataram. Pangeran Arya Jepara gagal menjadi Sultan Banten dan menyebabkan serangan Mataram ke Banten pada tahun 1596, namun serangan ini gagal. Pada akhir abad ke-16, VOC muncul di Banten dan menyebabkan berbagai masalah internal. Pada tahun 1629, Sultan Banten Abu Al-Mafakir mengirim surat kepada Raja Inggris Charles I meminta bantuan persenjataan untuk menghadapi ancaman VOC dan Mataram. Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 memperluas kekuasaan Mataram di Jawa dan Madura, tetapi setelah wafatnya, putranya Amangkurat I menghadapi banyak pemberontakan, termasuk pemberontakan Trunajaya yang memaksa Amangkurat I mencari perlindungan VOC dan meninggal dalam pelarian. Panembahan Girilaya, penguasa Cirebon, tahun 1649 sampai 1666, diapit antara Mataram dan Banten. Ketika diundang ke Mataram dan tidak kembali, Cirebon mengalami kekacauan. Sultan Ageng Tirtayasa Banten mengangkat Pangeran Wangsakerta sebagai bupati untuk Sultan Cirebon hingga kembalinya Panembahan Girilaya. Hegemoni Mataram Islam juga mempengaruhi wilayah baru, termasuk Jambu Karang di Purbalingga, Jawa Tengah. Wangsanata, keturunan Sunan Jambu Karang, pindah ke Priangan dan menjadi Adipati Ukur setelah menikahi putri Ukur penguasa Tatar Sunda. Sultan Agung memperluas serangan ke Banten, tetapi dihalangi oleh VOC di Batavia. Dipati Ukur diangkat oleh Mataram menjadi Bupati Wedana di Priangan dan ditugaskan mengusir VOC. Pada tahun 1628, Dipati Ukur dan Bahu Reksa ditugaskan menyerang VOC. Dipati Ukur membawa 10.000 prajurit sampai ke Karawang, tetapi Bahu Reksa tidak datang. Dipati Ukur terus menyerang Batavia, tetapi gagal karena serangan balasan VOC. Setelah Dipati Ukur mundur, pasukan Bahu Reksa datang menyerang VOC, tetapi serangan ini juga digagalkan oleh VOC. Pasukan Dipati Ukur mundur ke Gunung Pongporang dan karena kecewa, Dipati Ukur memutuskan tidak lagi mengabdi kepada Mataram. Bahu Reksa melaporkan kekalahan ini kepada Sultan Agung yang kecewa dengan kegagalan menyerang VOC. Untuk menjaga perbatasan dengan Banten dan mencegah perluasan wilayah VOC, Sultan Agung memerintahkan seluruh kerajaan bawahannya, yaitu Kiai Banyumas, Kanduruan Daya Luhur, dan Kesultanan Cirebon untuk membela negara, dengan menyiapkan 1.000 pasukan di lokasi-lokasi strategis. Tumenggung yang menjadi pemimpin pasukan tersebut antara lain, Ki Wira Perbangsa dari Dayeuh Luhur ditugaskan di wilayah Karawang, Ki Arya Wirasaba dari Banyumas memusatkan pasukan di Tanjung Pura, dan Ki Wira Tanu dari Sagara Herang Kesultanan Cirebon untuk menjaga dan mengatur pasukan di wilayah Cikundul Cianjur. Pasukan Trunojoyo berhasil menguasai keraton Kesultanan Mataram, sehingga Sultan Amangkurat I meninggalkan keraton dan meminta bantuan VOC untuk memadamkan pemberontakan serta mengalahkan Trunojoyo. VOC setuju untuk membantu dengan syarat bahwa wilayah Priangan harus diserahkan kepada VOC. Dalam perjanjian lisan pada tahun 1652 antara Amangkurat I di hadapan Rijklof van Gunst dari VOC, yaitu menghapus batas-batas kekuasaan VOC lama yang ditetapkan oleh Sultan Agung antara Sungai Ontong Jawa di barat, Sungai Citarum di timur, dan pesisir Laut Jawa di selatan. Sehingga VOC terus mengklaim wilayah Cianjur sebagai bawahannya. Saat melarikan diri ke Tegal, Sultan Amangkurat I wafat pada tanggal 12 Juli 1677. Kesultanan Mataram kemudian dilanjutkan oleh putranya, Raden Rahmat, dengan gelar Amangkurat II. Karena tidak ada pengangkatan ulang menjadi bawahan Mataram oleh Amangkurat II, sehingga Cianjur tidak terikat oleh perjanjian Mataram dan VOC, oleh karena itu Cianjur menjadi wilayah yang mandiri. Pada masa itu, sungai selain menjadi jalur lalu lintas utama, juga berfungsi sebagai benteng alam yang tangguh. Seperti ibu kota Pajajaran di Pakuan Bogor yang dikelilingi oleh sungai Cipakancilan, Cisadane, dan Ciliwung. Demikian pula saat Arya Wiratanu memasuki Cikundul,
ia mulai membangun markas pertahanan di tepi Sungai Cikundul. Lokasi ini selain memiliki lahan pertanian yang subur, juga dikelilingi oleh bukit sehingga dapat dijadikan benteng alam yang kuat. Jika terjadi serangan, dapat dengan mudah diidentifikasi dari atas bukit, dan sungai dapat berfungsi sebagai penghalang serangan musuh. Catatan oleh CWTGB 6252 menyebutkan, Ki Wiratanu yang membawa 300 kepala keluarga diperintahkan oleh Raja Mataram untuk menjaga wilayah selatan dari serangan Banten. Dalam catatan Cikundul Bond, ketika Arya Wiratanu membangun pertahanan, di sekitar Cikundul sudah terdapat pemukiman, dengan para pemimpinnya yaitu, Dalem Nalamerta, di Cipamingkis, Dalem Nyilih Nagara, di Cimapak, Dalem Wangsa Kusumah, di Cikalong, Natamangala, di Cibalagung, dan Wastu Nagara, di Cihea. Kedatangan Arya Wiratanu bersama pasukan beserta keluarganya dari Sagara Herang pada waktu itu tentu sangat banyak. Saat itu setiap padaleman hanya memiliki 10-50 keluarga saja.